Tersangka kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan wanita muda di Sawah Besar, Jakarta meminta maaf kepada keluarga korban. Tersangka mengaku melakukan aksi biadabnya secara spontan karena sakit hati akibat cinta yang tak berbalas. Dengan menundukkan kepala, tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Ayu Wulandari di Sawah Besar, Jakarta Pusat meminta maaf kepada keluarga korban. Untuk keluarga korban, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga spontan ngelakuin ini. Korban yang merupakan teman dekat pelaku dibunuh di sebuah kamar kos. Sebelum membunuh, pelaku mencekik korban hingga pingsan dan memerkosanya. Tidak memakan waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di Gadu Pos Kelambing dekat rumah pelaku. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berusaha dihilangkan pelaku. Sementara itu, tim penyidik hingga kini masih menunggu hasil tes kejiwaan tersangka. Tersangka didalami tentang masalah kejiwaannya, ini sedang kita dalami. Kita juga berkoordinasi kepada Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan hasilnya belum keluar, sedang dilakukan observasi seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 338 KUHP, subpasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama-lamanya atau 15 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria yang buron karena tega menganiaya adik kandungnya dengan pisau hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap saat bersembunyi di rumah mantan istrinya. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menangkap seorang pria yang tega membunuh adik kandungnya sendiri. Tersangka yang bernama Rudi diringkus saat bersembunyi di rumah mantan istrinya di Lamongan. Tersangka mengaku tega membunuh adik kandungnya karena sering dihina. Hinaan sang adik semakin menjadi-jadi setelah tersangka di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Meski menyesali perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Secara spontan mengambil pisau di dapur, kemudian menghujamkan pisaunya ke tubuh korban. Untuk penangkapan tersangka pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 20.30 di Lamongan. Emang sering dihina itu, sering dihina? Sering dihina, cuma saya sabar aja, namanya adik kandung sendiri. Sebelumnya, pada 1 Maret lalu, warga Jalan Kedinding, Surabaya, dikejutkan dengan tewasnya Rizky di tangan Rudi, kakaknya sendiri. Rudi tega menganiaya adik kandungnya dengan pisau dapur hingga bersimbah darah. Korban tewas setelah mengalami 8 luka tusukan, termasuk 2 luka mematikan di jantungnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.